Di sebuah desa kecil, ada warung sederhana yang tiba-tiba berubah menjadi sangat ramai. Harga makanan murah, rasanya enak, dan pembeli selalu membludak. Namun, ada rahasia kelam di balik kesuksesan warung itu. Pemiliknya diduga melakukan pesugihan. Malam demi malam, suara-suara gaib terdengar dari dapur, dan satu persatu warga desa mulai menghilang setelah berhutang budi pada pemilik warung. Malam itu, jalanan desa Karangjati sepi. Hanya satu warung di ujung jalan yang tetap terang benderang meski sudah hampir tengah malam. Warung itu milik Bu Sarti, seorang janda parubaya yang beberapa bulan terakhir menjadi buah bibir warga. Sebelumnya, warungnya hanya biasa-biasa saja. Menjual nasi pecel, gorengan, dan kopi. Kadang laku, kadang tidak. Tapi entah mengapa, sejak 3 bulan terakhir, warung itu selalu penuh pembeli. Dari orang desa hingga orang kota yang sengaja mampir. Harga makanannya murah, porsinya besar, dan anehnya, siapapun yang makan di sana selalu ketagihan. Ada yang bilang rasa pecelnya berbeda, sambalnya bikin nagih. Ada pula yang bilang gorengan Bu Sarti tetap renyah meski sudah lama didiamkan. Namun, beberapa orang diam-diam mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa warung Bu Sarti selalu ramai, ya? Padahal dulu sepi, gumam Wati, seorang ibu rumah tangga, saat sedang bergosip dengan tetangganya. Katanya, dia pakai itu, bisik tetangganya, Pak Roni, sambil menurunkan suara. Pesugihan. Wati merinding. Pesugihan bukan hal asing di telinga warga desa. Konon, ada yang menyerahkan nyawanya, ada yang memberi tumbal, ada pula yang harus memenuhi permintaan makhluk halus untuk mempertahankan kekayaannya. Tapi tak ada bukti. Semua hanya dugaan. Suatu malam, Bima, seorang pemuda desa, pulang larut setelah mengantar temannya. Karena lapar, ia memutuskan mampir ke warung Bu Sarti. Saat itu warung tampak sepi. Hanya ada Bu Sarti duduk di bangku, menatap kosong ke arah jalan. "Wah, Bu, masih buka?" sapa Bima agak ragu. Bu Sarti menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. "Masih, Nak. Mau makan apa?" Bima masuk dan duduk. Ia memesan nasi pecel dan segelas kopi. Bu Sarti masuk ke dapur, meninggalkan Bima sendirian. Awalnya biasa saja. Namun, saat Bima melirik ke arah dapur, ia merasa aneh. Dari celah tirai, terlihat bayangan bergerak-gerak. Bukan hanya bayangan Bu Sarti, tapi lebih dari satu. "Loh, kok ada banyak?" batin Bima. Ia menajamkan pandangan. Bayangan itu seperti tubuh-tubuh kurus dengan tangan panjang, bergerak tak wajar. Bima tercekat. Dadanya berdegup kencang. Namun sebelum sempat berdiri, Bu Sarti keluar sambil membawa nasi pecel. "Ini, Nak. Silakan dimakan." Bima menelan ludah. Ia tak berani bertanya apa-apa. Ia makan cepat-cepat, lalu pulang dengan hati gelisah. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di warung Bu Sarti, tapi semua pembeli di sekelilingnya adalah sosok-sosok tanpa wajah. Mereka makan dengan lahap, sambil mengeluarkan suara kunyahan menjijikan. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, desa kembali heboh. Seorang pengunjung warung Bu Sarti dikabarkan hilang setelah makan di sana. Namanya Pak Harun, seorang pedagang keliling. Ia terakhir terlihat malam sebelumnya, sedang duduk makan pecel di warung Bu Sarti. Namun, hingga pagi, ia tidak pernah pulang ke rumah kontrakannya. Warga mulai curiga. Ada yang berkata, jangan-jangan benar Bu Sarti itu ada pesugihannya. Tapi, anehnya, polisi yang datang memeriksa tidak menemukan apa-apa. Warung tampak normal. Tidak ada jejak darah,
Tidak ada tanda kekerasan. Bu Sarti pun hanya tertawa kecil saat ditanya. Saya cuma janda yang cari makan, Pak. Kalau warung saya ramai, mungkin karena murah dan enak. Itu saja. Namun, sejak hari itu, Bima tak bisa tenang. Ia yakin ada yang salah dengan warung itu. Ia pun mulai mencari tahu lebih dalam, meski tahu risikonya besar. Malam berikutnya, Bima memberanikan diri mengintai warung dari kejauhan. Sekitar jam 12 malam, ia melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Warung itu masih terang, padahal sudah ditutup. Dari arah dapur, terdengar suara ramai, seperti banyak orang sedang makan. Tapi saat ia mengintip lewat jendela, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di meja warung, duduklah sosok-sosok hitam, kurus, dengan mata merah menyala. Mereka makan lahap, menyantap nasi pecel dan gorengan, sambil mengeluarkan suara tawa lirih yang mengerikan. Di tengah mereka, Bu Sarti duduk dengan wajah pucat, matanya kosong. Seperti sedang dalam kendali sesuatu yang lebih kuat darinya. Bima hampir menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulut dan lari sekencang-kencangnya. Sejak malam itu, ia tahu satu hal, warung Bu Sarti bukan warung biasa. Ada kekuatan gelap yang bermain di sana. Dan Bima sadar, jika ia terlalu dalam mencampuri urusan ini, mungkin nyawanya pun akan jadi taruhan. Sejak malam itu, Bima tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok-sosok hitam yang melahap makanan di warung Bu Sarti muncul kembali. Suara kunyahan yang keras, tawa lirih yang menusuk telinga, dan wajah pucat Bu Sarti yang seperti kehilangan jiwa membuat tubuhnya menggigil. Pagi itu, ia duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke jalan desa. Ibunya, Maksuminah, heran melihat anaknya melamun. Bim, kenapa dari tadi bengong saja? Sakit? Tanya ibunya. Bima menggeleng. Enggak, Mak. Cuma kepikiran warung Bu Sarti. Kok bisa ya tiba-tiba rame banget? Kayak ada yang aneh. Ibunya langsung menatap dengan mata tajam. Jangan sembarangan ngomong. Hati-hati, Bim. Kalau benar dia mainan pesugihan, bisa bahaya kalau kamu ikut campur. Orang-orang dulu banyak yang celaka karena penasaran urusan begituan. Bima terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tapi rasa penasaran bercampur curiga membuatnya sulit tinggal diam. Apalagi setelah kabar hilangnya Pak Harun yang belum juga ada kejelasan. Beberapa hari kemudian, warung Bu Sarti tetap ramai. Bahkan semakin banyak orang datang, terutama dari luar desa. Bus pariwisata yang lewat sengaja berhenti, penumpangnya turun hanya untuk makan di sana. Warga desa pun terbagi dua. Ada yang ikut senang karena warung Bu Sarti membuat nama desa mereka dikenal. Tapi ada juga yang merasa was-was. Salah satunya Mbah Karyo, tetua desa. Ia mendekati Bima saat pemuda itu duduk di balai desa. Bima, ucap Mbah Karyo pelan, kau sering lewat depan warung itu, ya? Iya, Mbah. Kenapa? Mbah Karyo menarik napas panjang. Kau hati-hati. Aku sudah dengar cerita dari dulu, tanah di situ, bekas tempat sesajen orang zaman dulu. Tempat itu wingit. Kalau ada yang nekat buka warung di sana, biasanya nggak bakal lama. Tapi entah kenapa, Bu Sarti malah bisa bertahan. Jangan-jangan pesugihan, ya, Mbah, potong Bima. Mbah Karyo mengangguk pelan, lalu menatap tajam ke arah Bima. Kalau kau mau tahu kebenarannya, jangan datang siang atau sore. Intai warung itu pas tengah malam. Tapi ingat, jangan sekali-kali masuk. Apapun yang kamu lihat, cukup tahu saja. Bima terdiam. Malam itu ia memutuskan mengikuti saran Mbah Karyo. Jam 1 malam, Bima kembali mengendap ke dekat warung.
Lampu warung memang mati, tapi dari celah dapur, ada cahaya samar. Suara lirih terdengar, seperti bisikan banyak orang. Dengan jantung berdebar, Bima merangkak mendekat dan mengintip lewat celah papan kayu yang sedikit lapuk. Pemandangan di dalam membuat darahnya membeku. Di dapur, terlihat Bu Sarti berdiri di depan kuali besar berisi sayur pecel. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sesuatu yang jatuh ke dalam kuali itu. Bukan sayuran, bukan bumbu, melainkan potongan tangan manusia. Bima hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terus memperhatikan. Dari kegelapan dapur, muncul sosok tinggi kurus dengan kepala botak dan mata menyala merah. Sosok itu menjulurkan lidah panjang, mengusap kepala Bu Sarti, lalu berbicara dengan suara serak. "Bagus, Sarti. Tumbal yang kau berikan cukup untuk seminggu. Warungmu akan tetap ramai. Jangan lupa, setiap bulan purnama, 1 nyawa baru harus kau serahkan." Bu Sarti mengangguk, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Iya, Tuan, saya akan cari lagi. Ampuni saya kalau terlambat." Makhluk itu terkekeh, lalu menghilang begitu saja. Bima terkulai lemas. Sekarang ia paham kenapa orang-orang bisa hilang setelah makan di warung itu. Mereka bukan sekadar pelanggan, mereka adalah tumbal. Keesokan harinya, Bima mencoba bercerita pada sahabatnya, Raka, yang dikenal pemberani. "Rak, aku lihat sendiri. Di dapurnya ada makhluk tinggi, matanya merah. Dan Bu Sarti, dia kasih potongan tubuh manusia buat masak pecelnya." Raka terbelalak. "Serius, Bim? Jangan main-main. Aku sumpah. Kalau kamu nggak percaya, ikut aku malam nanti." Raka terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah. Kalau memang benar, kita nggak boleh diam aja. Kalau perlu, kita lapor polisi." Namun, malam itu saat mereka kembali mengintai bersama, warung tampak sepi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Bahkan dapur kosong. Raka jadi ragu. "Bim, jangan-jangan kamu salah lihat? Atau cuma mimpi?" Bima kesal. "Aku nggak salah lihat, Rak. Aku waras. Aku tahu apa yang kulihat." Raka menghela napas. "Kalau begitu, kita butuh bukti. Kalau cuma cerita, orang nggak bakal percaya. Kita harus punya rekaman atau barang bukti nyata." Bima terdiam, pikirannya kalut. Ia tahu Raka benar. Malam berikutnya, mereka berdua menyiapkan ponsel untuk merekam. Sekitar tengah malam, mereka kembali ke warung. Awalnya sepi, tapi tak lama kemudian terdengar suara lagi. Bisikan, tawa lirih, dan aroma anyir yang menusuk hidung. Saat Bima menyalakan kamera diam-diam, mereka berdua kembali melihat pemandangan mengerikan. Di dalam dapur, kuali besar kembali terisi cairan merah pekat. Kali ini, sosok tubuh manusia tergantung di langit-langit, perlahan-lahan meneteskan darah ke dalam kuali. Bu Sarti menangis terseduh, tapi tetap mengadu kuali itu. Makhluk tinggi itu muncul lagi, tertawa keras. "Ingat, Sarti. Semakin banyak nyawa yang kau serahkan, semakin besar rezekimu. Warungmu tak akan pernah sepi." Tiba-tiba, suara ponsel Raka berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Ting. Seketika semua makhluk di dalam dapur menoleh ke arah mereka. Mata merah menyala itu langsung menatap tajam. "Siapa di sana?" Suara makhluk itu menggema. Bima dan Raka panik, langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan warung. Dari belakang, terdengar suara tawa mengerikan, bercampur teriakan Bu Sarti yang seperti kesakitan. Malam itu, mereka selamat.
Tapi Bima sadar, setelah ketahuan, hidup mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Bayangan kuali berisi darah dan tubuh manusia yang tergantung di langit-langit terus menghantuinya. Tubuhnya gemetar, napasnya sesak, dan ia tahu satu hal, mereka sudah ketahuan oleh makhluk pesugihan itu. Raka mencoba menenangkan lewat pesan singkat. Tenang, Bim. Videonya masih ada di HP-ku. Kalau terjadi apa-apa, ini bisa jadi bukti. Tapi Bima tidak yakin. Apakah video itu bisa benar-benar melindungi mereka? Makhluk yang ia lihat semalam jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani polisi. Keesokan harinya, desa heboh lagi. Seorang pemuda bernama Anton hilang setelah malam sebelumnya nongkrong di warung Bu Sarti. Motornya ditemukan terparkir di depan warung, tapi dirinya lenyap tanpa jejak. Warga mulai berbisik keras, tidak lagi hanya gosip. Kayaknya benar deh Bu Sarti itu ada pesugihannya. Kalau gini terus, jangan-jangan giliran kita yang hilang. Apa kita harus usir Bu Sarti? Namun, anehnya, beberapa warga malah membela. Ah, jangan fitnah. Warungnya jelas-jelas bikin orang luar datang ke desa kita. Lagian siapa yang nyuruh Anton nongkrong di sana tengah malam? Perdebatan semakin memanas. Tapi Bu Sarti tetap membuka warung seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya sayu. Seakan ada beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Malam itu, Bima dan Raka memutuskan menemui Mbah Karyo untuk meminta pertolongan. Mbah, kita lihat sendiri. Di warung itu ada makhluk tinggi, matanya merah. Bu Sarti kasih tumbal manusia buat masak pecelnya. Kami punya rekamannya. Mbah Karyo menarik napas panjang. Aku sudah menduga. Itu pesugihan kuno, namanya penggiling jiwa. Dulu orang-orang yang ingin kaya mendadak sering memanggil makhluk itu. Tapi syaratnya berat, setiap bulan harus ada nyawa tumbal. Kalau tidak, justru dia sendiri yang dimakan. Bima merinding. Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Tak mudah. Selama Bu Sarti masih mau menurut, makhluk itu tak bisa diusir. Hanya Bu Sarti sendiri yang bisa memutus perjanjian itu. Raka menimpali, kalau Bu Sarti menolak, Mbah Karyo menunduk. Maka dia akan mati mengenaskan dan warung itu akan menjadi sarang setan selamanya. Dengan nekat, Bima dan Raka memutuskan menemui Bu Sarti langsung. Malam itu, mereka mendatangi warung ketika sudah sepi. Bu Sarti terkejut melihat mereka. Wajahnya pucat pasi. Kalian kenapa kesini? Bima menatapnya tajam. Kami tahu semua, Bu. Kami lihat sendiri. Itu pesugihan, kan? Bu Sarti terdiam, lalu menangis. Air matanya jatuh deras. Aku tidak punya pilihan, Nak. Setelah suamiku meninggal, aku terlilit utang. Aku hampir diusir dari rumah. Lalu, seseorang menawari jalan pintas. Awalnya aku menolak, tapi aku lemah. Aku tergoda. Ia terisak. Aku kira cuma butuh sesajen ayam atau kambing. Tapi setelah warung ramai, makhluk itu menuntut lebih. Nyawa manusia. Bima marah. Bu, sudah berapa orang yang jadi korban? Bu Sarti menutup wajah. Aku tidak pernah menghitung. Aku tidak mau tahu. Raka membentak, kalau Bu terus begini, desa ini gak bakal aman. Hentikan sekarang juga. Bu Sarti menggeleng. Aku tidak bisa. Kalau aku berhenti, aku yang akan dimakan. Aku tidak mau mati, Nak. Mendadak, angin kencang berhembus. Lampu warung berkelip, lalu padam. Dari arah dapur,
suara tawa mengerikan terdengar. Ha! 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 Sarti, apa kau hendak mengkhianati perjanjian kita? Sosok tinggi kurus itu muncul, matanya menyala merah, lidah panjangnya menjulur. Aura gelap memenuhi ruangan. Bu Sarti jatuh berlutut, gemetar hebat. Ampun, Tuan. Saya tidak berniat mengkhianati. Makhluk itu menatap Bima dan Raka. Dan kalian bocah tolol yang suka ikut campur. Seharusnya kalian sudah kubungkam semalam. Tapi tidak apa-apa, malam ini giliran kalian yang jadi santapan. Bima dan Raka mundur, tubuh gemetar. Tapi Bima teringat pesan Mbah Karyo. Hanya Bu Sarti yang bisa memutus perjanjian itu. Bu, kalau ibu nggak mau, selamanya makhluk itu bakal makan orang lain. Ibu harus melawan, teriak Bima. Bu Sarti menangis histeris. Aku takut, nak aku takut. Makhluk itu tertawa. Sudah terlambat. Jiwa Sarti milikku. Ia menjulurkan tangannya, meraih tubuh Bu Sarti. Saat itu, tiba-tiba Bima meraih panci berisi air dari meja dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. SH. Terdengar suara mendesis, makhluk itu menjerit. Rupanya air itu bercampur dengan garam yang tadi digunakan Bu Sarti untuk memasak. Sesaat tubuh makhluk itu tampak mengelupas, meski tidak hancur. ARGH. Bocah sialan. Raka berteriak, Bu Sarti. Sekarang, putuskan perjanjiannya. Bu Sarti menutup telinganya, menangis, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku tidak mau lagi. Aku menolak perjanjian ini. Tiba-tiba, tubuh Bu Sarti bergetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam, tubuhnya terangkat ke udara, lalu terhempas ke lantai dengan keras. Makhluk itu meraung marah. Kau berani mengkhianatiku, Sarti? Maka tubuhmu akan jadi jamuan terakhirku. Dalam sekejap, tubuh Bu Sarti diselimuti kabut hitam. Jeritannya menggema panjang, hingga akhirnya hening. Saat kabut itu sirna, yang tersisa hanyalah tubuh kering keriput, seperti mayat yang sudah puluhan tahun mati. Makhluk itu pun ikut lenyap, meninggalkan aroma busuk menusuk hidung. Bima dan Raka terdiam, tubuh gemetar. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Warung Bu Sarti kini sunyi. Hanya ada meja-meja kosong dan kuali besar yang tergeletak, berisi cairan hitam pekat. Malam itu, mereka berdua melaporkan semuanya kepada Mbah Karyo. Pesugihan sudah berakhir, kata Mbah Karyo lirih. Tapi ingat, tempat itu tak akan pernah bersih sepenuhnya. Bekas pesugihan akan selalu meninggalkan jejak. Orang-orang sebaiknya jangan pernah lagi membuka warung di sana. Beberapa hari kemudian, warga menemukan warung Bu Sarti sudah terbakar habis. Tidak ada yang tahu siapa yang membakarnya. Namun, sejak saat itu, jalan di ujung desa selalu sepi. Orang-orang enggan lewat malam-malam. Mereka percaya, meski warungnya sudah tiada, suara-suara kunyahan dan tawa lirih kadang masih terdengar dari bekas dapurnya. Dan siapapun yang nekat mendekat, konon akan merasakan lapar yang tak tertahankan, lapar yang bukan milik manusia.